Bismillahirrahmanirrahim. Kajian. Kemudian nasihat yang lain adalah Abul Aswad kepada putrinya. Dia mengatakan, iyyaki wal ghirah fa innaha miftahut talaq wa alayki bizzinah wa azyanuz zinah al-quhl wa alayki bit-tib wa atyabut tibi isbagul wudu. Berhati-hatilah dari sikap cemburu, karena cemburu itu adalah sebab perceraian. Itu cemburu yang dibangun di atas suudzon. Dan hendaknya engkau berhias, dan perhiasan yang paling baik adalah celak. Dan hendaknya engkau menggunakan wangi-wangian, dan wangi-wangian yang paling baik adalah sempurna di dalam berwudu. Ya. Di sini banyak rahasia dari wudu ini, ibu-ibu. Karena dengan wudu dosa-dosa kita akan gugur. Wudu merupakan tanda orang itu beriman. Kalau suami kita mencintai kita karena Allah, maka dia akan mencintai orang-orang beriman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahfadzul wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang beriman. Maka wudu ini adalah perhiasan zahir dan juga batin. Ya, ditambah lagi dengan mandi tadi. Kemudian ada nasihat terakhir, tapi nasihat ini cukup panjang nih. Cukup nggak waktunya? Ya, kalau tidak kita ambil sebagian dari nasihat ini, yaitu nasihat Ummu Mu'asarah kepada putrinya. Nasihat ini dia sampaikan kepada putrinya yang hendak berumah tangga. Nasihat ini dia sampaikan dengan penuh senyuman dan juga disertai dengan air mata. Karena seperti itu biasanya ibu-ibu ketika putrinya mau menikah, ya antara senang dan sedih. Maka dia memberikan nasihat yang sangat bagus. Perhatikan ibu. Ya bunayyati, anti muqbilatun ala hayatin jadidah. Wahai putriku, engkau akan menghadapi kehidupan yang baru. Hayatun la makana fiha li ummika aw li abika aw li ahadin min ikhwaniki. Hayatun la makana fiha li ummiki aw li abiki aw li ahadin min ikhwaniki fiha. Yaitu kehidupan yang tidak ada tempat di dalamnya untuk ibumu, bapakmu dan saudara-saudaramu. Satasbahina sahibatan li rajulin la yuridu an yusharikahu fiki ahadun hatta law kana min lahmiki wa damiki. Engkau akan menjadi teman untuk seorang laki-laki yang kehidupannya tidak ingin diganggu sekalipun oleh darah dagingmu. Kuni lahu zaujatan ya ibnati wa kuni lahu umman. Perhatikan nasihat yang sangat ajib ini ibu. Jadilah engkau sebagai istrinya wahai putriku, dan juga sekaligus sebagai ibunya. Ya. Jadilah engkau sebagai istri sekaligus sebagai ibunya. Ya. Karena nanti disebutkan, ij'alihi yash'uru annaki kulla syai'in fi hayatihi wa kulla syai'in fi dunyah. Jadikan dia merasa engkau adalah segala-galanya di dalam kehidupannya. Engkau adalah segala-galanya di dalam dunianya. Udhkuri daiman. Ingatlah selalu wahai putriku. Ini nasihat, hafalkan ibu. Udhkuri daiman anna ar-rajula ayya rajulin tiflun kabir. Ingatlah wahai putriku, selalu ingat bahwasanya laki-laki, siapapun laki-laki itu, tetaplah dia bayi besar. Laki-laki itu adalah bayi besar. Makanya perlu terkadang istri itu punya sifat keibu-ibuan. Sudah hafal ibu? Udhkuri da'iman anna rajul ayya rajulin tiflun kabir. Selalulah ingat bahwasanya laki-laki siapapun dia, tetaplah dia itu bayi besar. Aqallu kalimatin hulwatin tus'iduh.
satu kalimat yang manis akan bisa membahagiakannya. Anak kecil kan seperti itu ibu. Kalau dia nangis kasih permen, diam dia. Laki-laki juga seperti itu. Ya. Dia diumpamakan seperti bayi besar. Rayu sedikit sudah. Ya, diam dia. Ini yang terkadang banyak tidak dilakukan oleh ibu-ibu. Padahal Nabi SAW menyebutkan satu rahasia wanita untuk bisa mengalahkan laki-laki. Nabi SAW mengatakan, "Ma ra'aitu naqisatu aqlin wa din." Saya tidak pernah melihat seperti wanita yang kurang agama dan kurang akalnya, adhaba li lubbi rajulin hazimin, bisa mengalahkan pendirian seorang laki-laki yang kokoh. Ya, dirayu sedikit berubah pendiriannya. Ini senjata yang dimiliki oleh para istri, tapi jarang digunakan oleh ibu-ibu. Ya, coba belajar bagaimana merayu ibu-ibu. Jadi ini sebuah nasihat yang sangat sederhana, tapi insya Allah manfaatnya besar. Ingat, suami ibu-ibu itu adalah bayi besar. Tapi jangan panggil nanti bayi besar ibu-ibu. Ya, cukup pahami, ya, dia bayi besar. Bagaimana disebutkan di sini dengan satu kalimat yang manis, dia akan bahagia. Yang tadinya marah berubah. Ya. Pegang ini ibu. La taj'alihi yash'ur annahu bizawajihi minki qad harramaki min ahliki wa usratik. Jangan kau jadikan dia merasa bahwa dengan menikahimu dia telah menghalangimu dari keluargamu. Inna hadha syu'ur nafsuhu qad yantabu huwa, karena perasaan ini juga dia rasakan. Fa huwa aidan qad taraka baita walidayhi wa taraka usratahu min ajlik. Dia juga tidak tinggalkan rumahnya, meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan keluarganya untukmu. Walakinnal farq bainaki wa bainahu wal farqu bainal mar'ati war rajul. Tapi perbedaanmu dengan dia adalah seperti perbedaan laki-laki dan wanita. Al mar'atu tahinnu daiman ila usratiha, ila baitiha alladhi wulidat fihi wa nasha'at wa kaburat wa ta'allamat. Tapi seorang wanita senantiasa rindu dengan keluarganya dan rumahnya di mana dia lahir dan besar dan belajar di dalamnya. Walakin la budda laha an tu'awwid nafsaha ala hadhihi al-hayatil jadidah. Tapi hendaknya seorang wanita harus membiasakan dirinya dengan kehidupan yang baru ini. La budda laha an tukayyifa hayataha ma'ar rajul alladhi asbaha zawjan wa ra'iyan wa aban li atfaliha. Hendaknya dia berusaha terbiasa dengan kehidupan dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi suami, menjadi pemimpin dan bapak untuk anak-anaknya. Hadhihi dunyakil jadidati ya binti. Inilah kehidupan barumu wahai putriku. Hadha huwa hadiruki wa mustaqbaliki. Ini adalah kehidupanmu sekarang dan masa depanmu. Hadhihi hiya usratuki allati syaraktuma antuma wa zawjuki. Anti wa zawjuki fi san'iha. Inilah keluargamu yang engkau bangun bersama-sama dengan suamimu. Amma abawaki fahuma madin. Adapun kedua orang tuamu maka mereka sudah berlalu. Inni la atlubu minki an tansi abaki wa ummuki wa akhwataki. Aku tidak minta engkau melupakan ibumu, bapakmu dan saudara-saudaramu. Li'annahum la yansauka abadan ya habibati. Karena mereka tidak mungkin akan melupakanmu wahai sayangku. Wa kaifa tansal ummu faladata kabadiha. Bagaimana seorang ibu akan melupakan buah hatinya? Walakinnani atlubu minki an tuhibbi zawjaki wa ta'ishi lahu wa tas'adi bi hayatiki ma. Tapi aku minta kepadamu agar engkau mencintai suamimu, hidup bersamanya dengan penuh kebahagiaan bersamanya. Masih ada beberapa nasihat lagi ibu, tapi waktu kita tidak cukup. Saya tutup dengan sebuah bait seorang laki-laki yang mensifatkan istrinya, tapi sayangnya sifat ini adalah sifat buruk. Jangan sampai sifat ini ada pada
para istri dan para ummahat yang hadir di sini. Jadi nasihat-nasihat tadi adalah nasihat-nasihat yang berharga, maka berusahalah ibu-ibu untuk mengamalkannya. Ini kita tutup sebuah syair dari seorang laki-laki yang mensifatkan istri dengan sifat buruk. Ya. Tolong ibu-ibu mendengarnya dengan hati yang lapang. Ya. Karena ini lumayan pedas. Tapi insya Allah bukan untuk ibu-ibu ini. Ini kepada seorang istri yang buruk sifatnya. Dia berkata, ya, seorang laki-laki itu berkata, mensifatkan istrinya, laha jismun barghut wasaqin ba'udah. Dia memiliki tubuh seperti kutu dan betisnya seperti nyamuk. Wa wajhun kawajhil qard bal huwa akbah. Wajahnya seperti kera, bahkan lebih buruk. Tabruku aynaha idza ma ra'aitaha wa ta'basu fi wajhi ad-dajiji wa takhalu. Matanya melotot ketika engkau melihatnya dan mukanya muram. Ya. Matanya melotot dan wajahnya muram ketika engkau melihatnya. Tidak ada senyum. Wa taftahu lakanat faman law ra'aitahu tawahamtahu baban minan nari yaftahu. Jika dia membuka mulutnya dan engkau melihatnya, maka engkau beranggapan itu adalah pintu neraka yang sedang dibuka. Paham maksudnya ibu? Jadi kalau di mulutnya terbuka maka seolah-olah itu adalah pintu api neraka. Yang keluar adalah celaan, cacian. Ya. Tidak ada kata-kata baik, selalu berkata-kata kotor. Maka tidak ubahnya mulut seperti ini seperti pintu neraka. Kemudian dia mengatakan, idza ayana syaitana surata wajhiha ta'awwadha minha hina yumsi wa yusbihu. Jika syaitan melihatnya, maksudnya apa? Jika syaitan melihat istrinya, jika syaitan melihat wajahnya, maka syaitan akan berlindung darinya pagi dan petang. Ya, saking buruknya wanita ini. Maka ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati Allah, berusahalah kita untuk terus belajar sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, baik itu berkaitan dengan ibadah, baik itu berkaitan dengan akhlak, baik itu berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari nasihat-nasihat para salaf terhadap para wanita, khususnya kepada para istri. Semoga nasihat-nasihat ini bermanfaat dan bisa diamalkan oleh ibu-ibu. Ada waktu untuk tanya jawab. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina, apakah dibaca oleh suami saja atau suami dan istri? Ya, suami istri. Ya, Rabbana hablana min azwajina, ya. Rabbana hablana, ya Allah karuniakan kepada kami dan kepada pasangan kami di sini. Ya, jadi tidak khusus suami, istri juga membacanya. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena doa ini umum, bisa berlaku untuk istri dan juga bisa berlaku untuk suami. Maka ibu-ibu, para istri juga membacanya. Jadi azwajina di situ bisa diartikan dengan pasangan. Kalau dibaca oleh ibu-ibu maka karuniakan kepada kami dan juga suami-suami kami atau pasangan kami. Ya. Di sini ada pertanyaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana batasan kita terhadap ipar? Contoh saja di saat ada acara kumpul keluarga yang mengharuskan kita untuk bertemu dan bermajelis dengannya. Ya nggak boleh, harus pisah. Ya harus pisah. Ibu-ibu di tempat yang terpisah dengan laki-laki. Ya. Kalau ada majelis di situ campur, maka hindari majelis ini karena di situ ada ikhtilat. Ya. Jadi harus, kecuali jaraknya jauh
ya, jaraknya jauh. Tapi kalau majelisnya kecil kemudian berdekatan, maka sebaiknya jauhi.